Ya, jadi pada video kali ini saya akan menunjukkan ya power rakitan saya. Nah, ini dimana power ini saya menggunakan box dari produk Ranik ya. Tampilan depannya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita perlu dekat lebih dulu. Nah, ini adalah power amplifier multimedia yang sudah ada, yaitu mic ya. Ada juga echo-nya, meskipun echo-nya sendiri itu ya echo seperti contohnya seperti halo halo halo, seperti itu aja sih, setidaknya untuk melengkapi gitu aja. Dan di sini sudah ada tambahan yaitu subwoofer ya. Jadi ini ya sebagai, ini sebenarnya teman-teman, ini potensio ya, potensio sub. Jadi sebenarnya frekuensinya itu sudah ada gain di komponen itu sendiri, melainkan bukan gain, filternya ya. Filternya itu sudah diatur secara otomatis. Jadi dari sana sudah, dari pabriknya sana sudah seperti ini, dan ini hanya sebatas untuk volume, untuk ngebuka aja. Nah, ini bass treble, dan ini tune control dari Moer Kranik ini sebenarnya tidak pas dengan box ini. Jadi ini sudah saya pasang kabel, tapi saya suka, saya sudah beberapa kali beli, saya tidak ya, agak sedikit mungkin bersusah-susah payah, dan saya harus mengupas kabel tuh banyak banget ya, dari mulai mic untuk volumenya ini. Jadi saya mengupas kabel begitu banyaknya ya, tapi nggak ada masalah tuh. Tapi saya suka dengan tune controlnya sebenarnya. Nah, dan di depan, tampilan di depan seperti ini. Nah, jikalau kalian mendapati box kok ada handle-nya, nah handle itu sebenarnya beli sendiri ya, terpisah sebenarnya. Jadi waktu kemarin saya konfirmasi ke penjual, memang untuk boxnya itu sebenarnya dari sana nggak ada handle-nya sih. Jadi handle itu sebenarnya atau beli sendiri, atau mungkin dari pihak toko dia sudah mengasihkan handle, tapi harganya tentu akan berbeda ya. Tampilannya seperti ini, dan kalau kalian lihat ini adalah pendukungnya, yaitu multimedia, yang mana di sini adalah ada Bluetooth ya, Bluetooth untuk connect ya, untuk connect dari HP. Kalau kalian mau menggunakan musik bisa melalui HP ke Bluetooth juga bisa, kalau enggak ya melalui jack RCA dari belakang juga enggak ada masalah ya. Ini produk mic ya teman. Nah, kalau tampilan dari belah depan ya seperti ini ya. Ini juga sudah support radio ya, sudah ada radio ini FM. Nah, kalau kita lihat dari belakang ya, ini kalau tampilan dari belakang saya menggunakan jack, apa ini namanya, untuk konektor speaker, jack yang seperti ini ya, konektor speakernya. Nah, ini saya menggunakan. Nah, terus untuk bagian kabel ini yang tak kalah penting, ini kabel made in Indonesia. Untuk ukuran kabelnya itu berapa ya, ini sekitar 0,75 kalau nggak salah. Ya betul, 0,75. Kalian bisa lihat ya, kabel AC yang ke arus listrik kilo 0,75, 2 kali 0,75, artinya itu masing-masing satu tuh 0,75 ya. Ini kabel kualitas bagus ya. Dan ini adalah untuk kabelnya, kabel anten ya. Ini kabel antena merah, ini kabel antena. Terus di sini adalah untuk bagian, sebenarnya box ini tanpa kipas ya. Jadi saya kipas kasih saya sendiri, karena ini hawa hangat ini cukup lah anget ya, cukup panas gitu aja. Jadi saya kasih kipas. Nah, ini inisiatif saya aja, saya kasih kipas sendiri ya teman-teman. Jadi ini saya lubangin, lubang ini sebenarnya ukurannya adalah 24 mili ya. Baik, yang penting ini aja lah, yang penting ada sirkulasi udara, karena box ini kan tertutup, nggak ada sirkulasi udara sama sekali. Penting, sangat penting sekali untuk power yang menggunakan trafo 5 ampere itu harus ada sirkulasi udara. Itu kalau menurut saya itu bukannya wajib, tapi itu kalau bisa, itu kalau kalian sempat ya silahkan kasih aja, nggak ada masalah. Ini untuk bagian jack RCA, jika kalian tidak melalui Bluetooth bisa melalui jack RCA juga bisa. Nanti saya tunjukkan seperti apa sih dalamannya. Saya buka dulu ya terlebih dahulu. Dan ini ada skrup-skrupnya juga, belakang ini skrup saya kasih sendiri kayaknya. Iya ya, ini karena memang dari box sana nggak ada nih, ini saya kasih sendiri ya. Oke, ini saya buka dulu ya dalamnya. Nah, tampilan dari atas seperti ini. Kalau saya tunjukkan ya dari atas, memang agak sedikit kelihatannya waduh sesek gitu ya. Nah, memang sebener ya, bukan kelihatan, tapi kelihatan memang mepet gitu, pas gitulah ya. Kalian bisa lihat ya, cara saya untuk menata komponen power ini ya seperti ini aja ya, kalian bisa lihat ya. Nah, seperti ini aja sih sebenarnya ya, kalian bisa lihat ya. Nah, ini trafo itu merek dari Orange, jadi saya perdekat lagi. Ini trafo ya,
Ini merek dari Oren. Jadi kalau kalian lihat perdalamannya seperti ini mereknya dari Oren trafonya 5 ampere kecil. Terus dan ini adalah driver ya, driver powernya OCL 150 watt, produknya GM. Dan pendingin ini bawaan dari driver ini, jadi saya tidak pasang sendiri ya, maksud saya itu sudah dari sono. Dan ini saya sudah saya kasih pasta ya, pasta transistor, semua masih dalam keadaan original, artinya tidak ada yang saya ganti untuk dari segi komponen ya. Saya menggunakan menggunakan suplai, yaitu adalah 25 volt ya dari trafo untuk suplai power ini. Jadi ini hanya 25 volt. Kalau dikasih 32 sebenarnya TR nya itu sudah nggak mampu lagi ya, ini bisa cepat mati. Dari maksimal 25 volt. Terus kalau tanya idealnya, sebenarnya idealnya 20 volt teman-teman, atau 22. Tapi masalahnya untuk trafo yang dijual di online itu kan nggak ada ya 22 volt, itu yang jadi masalah sebenarnya itu 22 volt ya. 25 volt juga nggak masalah, maksimal 25 volt itu aja. Terus kita lanjut ke bagian PSU ya. Ini adalah PSU merek dari Epsilon ya, ukurannya 63, ini 63 volt 10.000 mikro gitu ya. Seperti ini aja sih sebenarnya. Nah, kalian juga bisa lihat sendiri ya, seperti ini. Dan ini yang seperti saya berikan tadi, ini adalah tune controlnya ya, yaitu produk dari Ranik Titanic ya. Nah itu kalian bisa lihat perkabelannya, karena saya memang untuk menghubungkan potensio ke driver ini, ke power, ke kit ini ke power ini, jadi ya saya pasang kabel tambahannya. Nah seperti ini. Nah sesimpel ini aja ya, sebenarnya pas itu ya. Sederhana, tidak ada penambahan apa-apa. Jadi untuk suplai kipas sama mode Bluetooth saya taruh di tegangan ekstra pada trafo, yaitu 500 mA ya. Terus untuk PSU ini, jadi saya ikutkan dengan PSU utama dengan menambahkan resistor 1K, idealnya 2K2, tapi saya punyanya cuma 1K, tapi nggak ada masalah. Jadi kenapa kok nggak diodarnya saya lepas memang, karena kalau pada saat nanti ditumpuk dengan tegangan VAC maka akan terjadi dengung. Walaupun sudah diakalin seperti ini, dengung ada meskipun kecil, tapi saya merasa kayak terganggu ya, merasa mengganggu itu. Akhirnya saya putuskan saya ikut PS utama, tapi tetap ini harus dikasih resistor sebagai untuk penurun tegangannya. Resistor ini 1K, idealnya itu 2K2 atau 3K3 gitu. Yang 1 watt ya, jangan setengah watt, 1 watt. Atau enggak ya 2 watt itu aja. Minimal 1 watt ya. Minimal 1 watt. Tapi lebih bagus 3 watt atau 2 watt gitu ya. Nah, ini seperti ini aja, tuh. Jadi sebenarnya kelihatannya kalau kita lihat ya, jadi memang kalau dilihat kelihatannya kayak bener-bener ngepres gitu ya, bener-bener penuh. Karena memang saya menyesuaikan dengan box ya, body boxnya. Nah untuk ban ya, ini saya tunjukkan harganya, nanti juga saya taruh di bawah gitu. Ini drivernya aja kena 150.000 ya. Ini drivernya 150.000, cuma hanya heatsinknya yang menurut saya itu dia pas gitu ya. Terus trafonya ini sekitar antara 75 ribuan, antara 70 sampai 80. Kalian bisa hitung aja sendiri. PSU ini satu elko itu harganya 30, antara 25.000 sampai 30.000. Jadi dua anggap aja 60.000, belum termasuk PCB. Dan ini untuk tune control antara di 75 sampai 90.000 ya, antara 85 ribuan kurang lebih seperti itu. Kalau untuk kipasnya ini 10 ribuan, terus sama mode Bluetooth 35 ribuan kurang lebih. Jadi untuk boxnya ini 125 sampai 135. Yang kalian bisa hitung, kalkulasi sendiri kira-kira budgetnya untuk power ini kisaran ya kena 600 sampai 700. Walau hanya sesederhana ini ya teman-teman. Kalau rakitan memang agak lebih mahal.
Mungkin kalau produk dari luar negeri kayak produk Cina atau apa itu kan harganya terjangkau ya, malah justru penampilannya lebih cakep ya menurut saya. Dan harganya juga murah, tapi memang faktanya memang seperti itu, kalau rakitan agak cukup lumayan ya biayanya. Nah mungkin saya rasa itu aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita bisa ulang lagi di video terbaru saya selanjutnya.